Makasih ya Pak. Bahar Kampolri bersama masyarakat terus bersinergi dalam kegiatan penegakan hukum dan menangani konflik secara efektif dan preventif. Kabahar Kampolri berperan sebagai mediator dan penyeimbang dalam menangani konflik-konflik tersebut agar tidak meluas dan mengganggu keamanan serta stabilitas nasional. Bahar Kampolri merupakan entitas yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan nasional sekaligus sebagai pusat pengendalian dan komando kepolisian. Badan Pemelihara Keamanan Bahar Kampolri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Bahar Kampolri memiliki beberapa satuan kerja, di antaranya Korps Polisi Perairan dan Udara Bahar Kampolri, Korps Sabara Bahar Kampolri, dan Korps Pembinaan Masyarakat Bahar Kampolri. Tugas Polair diantaranya melaksanakan patroli perairan, melakukan penegakan hukum di perairan, serta pembinaan masyarakat pantai, serta penyelamatan kecelakaan moda transportasi air. Dalam upaya pembinaan, Bahar Kampolri secara simultan terus memberikan edukasi serta literasi tentang bahaya keamanan di perairan kepada para nelayan. Dalam pengamanan wilayah udara, Polisi Udara bertugas melaksanakan dukungan penerbangan kepada seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia, baik tugas-tugas umum kepolisian, VIP, VVIP, SAR, hingga ambulans udara. Bahar Kampolri terus melakukan upaya cooling system dengan lebih mengaktifkan peran Babin Kamtipmas di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan dialogis dan humanis, Babin Kamtipmas diharapkan dapat meredam gejolak di masyarakat. Dengan berpegang teguh pada profesionalisme, sinergitas dan soliditas internal, menjamin tegaknya institusi, karena tegaknya institusi tentunya akan memberikan jaminan terhadap keutuhan dan kesatuan NKRI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bintang Bicara bersama saya Ken Ana, dan kali ini kami berkesempatan untuk berbincang dengan Brigjen Pol Dr. Erwin Kurniawan SIK Mhum, Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Karobin Opsnal Bahar Kampolri, dengan topik yang spesial bersama Polri dan masyarakat mengawal keamanan nasional sinergi untuk NKRI. Pak Erwin, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Kabar baik, Alhamdulillah. Pak Erwin, kita berbicara mengenai peran Polri tentunya di masyarakat. Betul. Dan secara khusus kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya tugas utama dari Badan Pemeliharaan dan juga Keamanan Polri? Ya. Baik, perlu saya jelaskan bahwa Badan Pemeliharaan Keamanan itu tusinya lebih kepada hal berkenaan dengan fungsi preemptif dan preventif, di mana pekerjaan kita lebih kepada pencegahan kejahatan, demikian Mbak ya. Dan tentu peran Bahar Kam ini di era kepolisian modern saat ini menjadi hal yang krusial, di mana tentu terkait dengan pencegahan kejahatan ini menjadi sesuatu yang didambakan oleh masyarakat secara umum. Demikian. Oke. Nah, kalau secara spesifik dari perspektif Bahar Kam Polri, Pak, bagaimana kemudian memandang peran masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan nasional? Baik, masyarakat adalah objek sekaligus subjek daripada pencegahan kejahatan yang saya sampaikan tadi. Di mana masyarakat ini tentu dalam satu environment atau lingkungan tempat polisi melakukan kegiatan preemptif dan preventif menjadi unsur yang sangat penting. Kita ketahui bersama bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat itu semuanya berada pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang kita harapkan adalah masyarakat yang berpartisipasi aktif, mampu menjaga keamanan lingkungannya, dan juga yang mempunyai kesadaran hukum. Tentu akan lebih mudah Bahar Kam melalui kegiatan Binmasnya
Karena perlu kita ketahui bahwa Baharkam itu karena fungsinya preemptif dan preventif membawahi 3 KOR. KOR Binmas, KOR Sabara, dan KOR Polairut. Di mana nanti peran masyarakat itu akan banyak bersinggungan dengan fungsi pembinaan masyarakat atau Binmas. Nah, ketika keamanan yang kita harapkan adalah keamanan yang baik, maka syaratnya masyarakat itu harus tertib. Karena ketika masyarakat tidak tertib, maka sangat berpotensi besar keamanannya akan terganggu. Ya. Nah, Pak Erwin, tadi kalau kita lihat nampaknya tentu perlu ada sinergi antara Polri dan juga masyarakat. Betul. Tapi Pak, dalam menjalankan fungsi dan tugas secara khusus Baharkam Polri melihat apa sih tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sendiri? Saat ini tantangan bisa saya klasifikasikan ke dalam 2 hal, yaitu tantangan dari eksternal maupun internal. Kegiatan pencegahan kejahatan era saat ini, dewasa ini, di mana kalau kita sampaikan revolusi industri sudah mencapai 5.0, di mana tidak ada sekat atau kita sering sebut borderless. Situasi yang terjadi di luar negeri saat ini juga bisa kita dapat ketahui di Indonesia karena borderless tadi. Maka tantangan eksternal yang utama adalah berasal dari lingkungan, baik lingkungan global, regional maupun nasional. Sebut saja lingkungan global seperti berkembangnya teknologi artificial intelligence, perang di wilayah Timur Tengah, perang Ukraina dengan Rusia, kemudian konflik-konflik di perbatasan, sampai nanti regional konflik di Laut Natuna misalnya, sampai dengan lingkungan nasional. Kita ketahui dalam waktu dekat agenda nasional itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang kemudian menjadi tantangan Polri untuk mengamankannya. Kenapa ini dari lingkungan eksternal ini penting? Karena ketika Polri tidak bisa membaca yang terjadi dari lingkungan eksternal, maka pada tusi Baharkam yang mencegah kejahatan, maka kita tidak bisa mengetahui tren mode apa yang terjadi, sehingga treatmentnya juga akan salah. Nah, untuk tantangan internal, Polri masih dihadapkan dengan keterbatasan unsur-unsur manajemen. Walaupun ini alasan klasik, keterbatasan anggaran, keterbatasan material, keterbatasan daripada sumber daya manusia, sampai dengan metode yang digunakan. Tentu tantangan ini yang kemudian menjadi pekerjaan Baharkam untuk tetap bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan situasi dan keterbatasan yang ada saat ini. Oke, Pak, menarik. Tadi sudah mulai disinggung mengenai tren yang saat ini terjadi. Nah, Bapak sendiri melihat bagaimana perkembangan situasi keamanan nasional, Pak, dalam negeri kita sampai sejauh ini? Ya, sampai saat ini tentu kita bisa katakan situasi tetap kondusif ya. Walaupun di beberapa tempat di karakteristik geografi dan demografi Indonesia itu ada hal-hal yang menjadi perhatian nasional misalnya. Ya, tentu kondusivitas ini harus kita jaga. Kita juga akan menghadapi agenda-agenda nasional seperti nanti kita baru saja selesai melaksanakan Pilpres dan nanti akan ada transisi kepemimpinan nasional dan juga legislatif, yaitu tanggal 1 Oktober untuk legislatif dan tanggal 20 Oktober untuk presiden. Kita juga akan menghadapi pilkada serentak yang juga mempunyai kerawanan. Tetapi kembali lagi bahwa upaya mencegah kejahatan
upaya mengkondusifkan wilayah tentu sudah diformulasikan strateginya oleh Baharkam sehingga sampai dengan saat ini kondusivitas itu bisa kita pertahankan. Oke, nah kalau tadi sudah secara rinci dijelaskan bagaimana situasi terkini, mappingnya juga sudah begitu detail ya Pak. Nah lalu apa kemudian program inisiatif dari Polri, mungkin secara khusus Baharkam Polri untuk bisa meningkatkan atau memperkuat kerjasama sinergi dengan masyarakat? Baik, Kabaharkam sendiri mempunyai program unggulan yang saat ini kami nilai cukup efektif menjalin sinergitas dengan masyarakat. Program unggulan ini ada pada masing-masing KOR. Sebut saja pada KOR Bimas dan Direktorat Jajaran Bimas di Polda, itu kita ada program unggulan polisi RW dan juga program-program inovatif lain yang mengedepankan Babin Kamtibmas. Karena fungsi yang dikedepankan pada Binmas adalah preemptif, maka inovasi-inovasi mengedukasi dan sosialisasi untuk tadi meningkatkan kesadaran, kepatuhan, memperbaiki budaya hukum masyarakat kita itu akan meningkat, dan program unggulan ini kemudian akan menjadi satu hal yang selalu dilakukan oleh Binmas dan jajarannya. Sedangkan pada KOR Sabara untuk juga kembali lagi memenuhi keinginan masyarakat tentang rasa aman terhadap gangguan keamanan, itu ada program patroli perintis presisi dan patroli kota presisi, di mana peran masyarakat di mana? Saat patroli, anggota patroli melakukan dialog dengan warga yang disambangi atau menjadi objek patroli. Saat itulah Polri atau anggota Polri yang melaksanakan patroli mendapatkan informasi tentang situasi keamanan di wilayah yang dijadikan sasaran patroli. Sehingga program ini juga akan meningkatkan satu, sinergisitas dengan warga masyarakat dan kedekatan dengan masyarakat. Polri tidak lagi menampilkan wajah yang menakutkan bagi warga masyarakat, tetapi Polri kemudian menjadi mitra yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya langsung saat berpatroli. Dan yang ketiga, di bawah Polairut, jangkauan masyarakat pesisir dan kepulauan terluar sampai yang kemudian aksesnya hanya bisa dijangkau melalui laut atau sungai, maka Polairut melaksanakan kegiatan yang dilakukan Bimas seperti ada namanya Sambang Nusa Presisi. Anggota Polairut melakukan sambang seperti yang dilakukan oleh anggota Binmas atau Babin Kamtibmas. Kemudian juga dia melakukan untuk bersinergi dengan masyarakat, dia memenuhi kebutuhan misalnya membantu kesehatan masyarakat dengan membuat klinik apung presisi. Dan untuk meningkatkan wawasan kecerdasan anak-anak atau warganya, kita punya yang namanya kegiatan perpustakaan apung yang juga bisa menjangkau anak-anak yang mungkin di wilayah kepulauan sangat sulit mendapatkan referensi buku-buku perpustakaan. Dengan sarana kapal dan alat-alat lain yang dipunyai Polair dan juga kegiatan yang melibatkan Pol Udara, di mana kita juga di Pol Udara ada yang namanya kegiatan untuk melakukan patroli udara di wilayah-wilayah yang di luar jangkauan. Itulah upaya-upaya Baharkam Polri dengan 3 KOR untuk
bersinergi dengan warga masyarakat. Oke, semuanya memiliki peran, tugas, tanggung jawab dengan program yang begitu banyak dan luar biasa. Betul. Ya Pak Erwin. Ya. Nah lalu bagaimana kemudian Polri juga melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan lebih khusus Pak? Baik, kembali lagi, kita melihat masyarakat ini sebagai mitra. Diksi mitra adalah sejajar. Artinya pada situasi-situasi bahwa masyarakat itu dijadikan teman untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Kenapa? Polisi menyadari bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi itu akan dengan sendirinya menciptakan partisipasi masyarakat yang kuat dan peduli terhadap keamanan. Maka pelibatan masyarakat itu mutlak. Polri sebagai pengemban fungsi di Baharkam yaitu pencegahan kejahatan yang fungsinya pada titik berat pada fungsi preemptif dan preventif sangat mutlak membutuhkan kehadiran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Kenapa saya katakan mutlak? Karena kita punya keterbatasan tadi. Dengan harapan 1 kali 24 jam informasi yang didapat dari masyarakat kemudian dapat menjadikan anggota-anggota di lapangan bisa melakukan mapping dan membuat skala prioritas apa yang harus dilakukan, intervensi apa yang harus dilakukan, sosialisasi dan edukasi apa yang harus diberikan kepada masyarakat, tentu di setiap daerah berbeda-beda. Sehingga tantangan keterbatasan sumber daya itu bisa dimitigasi dengan membuat skala prioritas dan masyarakat berperan secara aktif bersama Polri untuk mewujudkannya. Oke. Demikian. Nah, selanjutnya kita juga pengen tahu nih Pak, penasaran tadi soal sejauh mana sih sebenarnya program-program yang sudah dilaksanakan oleh Polri secara khusus Baharkam Polri di masyarakat. Tapi kita jeda dulu Pak Erwin, usai jeda pemirsa Bintang Bicara akan kembali untuk Anda.